sekalian, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. La hamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal anbiya wal mursalin was sahabati wal tabi'in wa syuhada'i was shalihin, khususan abada umat syekhina khususan syekh Muhammad bin Jadwa awliya is'ah khususan al-qasim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah membahas tentang sunnah-sunnah atau sholat-sholat sunnah. Pada pertemuan sebelumnya sunnah puasa sunnah, sholat sunnah yang dibahas yaitu sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu yang 5 waktu. Dan semestinya malam hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu, yaitu sholat sunnah yang terlepas dari sholat fardu. Ada beberapa macam sholat sunnah. Akan tetapi karena momentumnya kita menjelang Ramadan sekaligus persiapan tentang bagaimana pelaksanaan puasa dan lain sebagainya, maka yang akan saya baca kesempatan malam hari ini yaitu tentang kitab Siyam atau pembahasan tentang puasa. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membacakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Averroes atau Imam Ibnu Rushd Al-Maliki Al-Hafidh. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang puasa dalam segi bagaimana kewajiban bagi kita umat Islam sebelum pelaksanaan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Anwa'u siyam al-wajib. Di sini macam-macam puasa wajib. Inna shaum asy-syar'i minhu wajib wa minhu mandub. Puasa itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Wal wajib thalathatu aqsam. Puasa wajib itu ada 3 macam. Minhu ma yajibu lizamani nafsihi. Ada sebagian yang dimaksud dengan kewajiban karena waktu, ya. Wa huwa shaum syahri Ramadan bi'ainihi, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Wa minhu ma yajibu li'illatin wa huwa siyamul kafarat. Ada juga puasa wajib selain puasa Ramadan, yaitu puasa yang karena sebab tertentu, alasan tertentu sehingga orang tersebut wajib berpuasa, yaitu puasa kafarat. Wa minhu ma yajibu bi ijabil insan dzalika 'ala nafsihi. Ada juga kewajiban puasa yang dilakukan karena sebab orang tersebut mewajibkan pada dirinya sendiri. Jadi puasa yang pertama karena waktunya memang sudah diwajibkan, yaitu puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu puasa kafarat. Kafarat itu menghapus dosa yang atau pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga harus dihapuskan. Namanya puasa kafarat. Itu juga wajib. Puasa yang ketiga yaitu puasa yang diwajibkan oleh dirinya sendiri untuk dirinya, namanya puasa nadar. Dan puasa nadar itu hukumnya juga wajib. Misalnya saya kalau lulus ujian, lulus PNS, saya akan puasa sehari, misalnya hari Senin atau hari Selasa, maka posisi seperti itu ketika dia benar-benar lulus maka harus puasa, menjadi wajib. Walladhi yatadammanu hadzal kitab al-qawl fihi min anwa'i hadhil wajibat wa shaum syahri Ramadan faqat. Akan tetapi yang akan dibahas pada kesempatan saat ini itu hanya puasa wajib yang Ramadan saja. Wa amma shaumul kafarat, adapun puasa kafarat inda dzikril mawadhi' allati tajibu minhal kafarat akan dibahas dalam pembahasan tentang kafarat. Apa saja yang menyebabkan kita diharuskan membayar kafarat. Wa kadzalika shaumul nadar ayat fi kitabin nadar.
desas-desus para ulama. Fa'amal kitab, adapun dari kitab Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba telah ditetapkan, telah ditulis, telah dititahkan, telah diwajibkan 'alaikum atas kalian. Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad diwajibkan apa? Asyam, berpuasa. Kama kutiba, hal ini sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas umat-umat terdahulu sebelum umat kalian, maksudnya umat kita semua ini. La'allakum, tujuan dari puasa adalah tattaqun, bertakwa. Bertakwa itu berarti melakukan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala karena memang khauf minallah, karena niat untuk Allah, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas lillahi taala juga. Jadi itu takwa yang paripurna. Dengan kita melaksanakan puasa maka akan mendapatkan ketakwaan. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwasanya puasa itu bahasa Arabnya asyam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan puasa itu sebetulnya mengambil bahasa dari, kalau tidak salah, dari Hindu. Maksudnya itu menahan diri dari hal-hal yang moksa, bahasanya itu ya. Menahan diri dari hal-hal yang terlarang, ibaratnya itu tirakat jiwa. Membersihkan diri dari beberapa hal-hal yang sebetulnya itu dibolehkan menjadi tidak dibolehkan. Nah, itu namanya puasa. Dalam bahasa Arabnya asyam, al-imsak, menahan. Dan sebetulnya tidak hanya umat Islam saja, jadi sebelumnya sudah ada puasa. Hanya saja kaitannya dengan Islam itu pada dasarnya hanya dari tulu'il fajri ila ghasaqil laili. Jadi dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari saja. Sementara puasa pada umat terdahulu mungkin agak berbeda. Wa amma sunnah, adapun menurut al-sunnah atau al-hadis, berdasarkan firman sabda Nabi Muhammad SAW, buniyal Islam ala khamsin wa dzukira fiha as-shauma wa dzakara fiha as-shauma. Dikatakan bahwasanya Islam itu dibangun memiliki rukun ala khamsin yang 5, ya, di atas 5 rukun. Wa dzakara, dan menyebutkan di situ Nabi Muhammad SAW as-shaum Ramadan, ya. As-shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wa qauluhu lil a'rabi, dan sabda Nabi Muhammad SAW lil a'rabi, kepada Arab Badui, wa siyamu syahr Ramadan, dan juga puasa bulan Ramadan sebagai kewajiban. Kemudian beliau ditanya oleh Badui, hal alayya ghairuha, apakah saya juga berkewajiban melaksanakan selain puasa Ramadan? Qala, kata Nabi, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali itu yang sunnah saja. Wa amal ijma', adapun ijma', fa innahu lam yanqul ilaina khilafun, lam yunqal ilaina khilafun. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat minal a'immah, dari para ulama, ya, an ahadin minal a'immah, dari satupun ulama yang berbeda terkait masalah ini. Jadi tidak ada perbedaan pendapat sehingga disebut dengan ijma'. Jadi kalau yang tidak berpuasa berarti karena yakin bahwasanya puasa tidak wajib, maka dia tidak muslim, gitu ya. Karena bagian dari ijma'. Ijma' itu kesepakatan yang memang tidak ada perbedaan pendapat sekalipun yang mengatakan wajib, maka harus dilakukan oleh jamaah Islam. Wa amma 'ala man yajibu wujuban ghairu mukhayyar, adapun atas orang yang wajibnya tidak memiliki pilihan, maksudnya bahwa al-baligh, yaitu orang baligh, al-aqil yang berakal, al-hadir yang mukim, gitu ya, as-sahih yang sehat, idza lam fi sifat al-mani'an lis-shawm, wa ya, bila mana dia tidak mendapatkan sifat atau kondisi yang mencegah dia dari puasa, wahya al-haid lin nisa, yaitu haid bagi kaum perempuan, hadza la khilafa fihi, maka ini tidak apa-apa, ya. Jadi hukumnya faman syahida minkum syahra falyasum. Ini tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya wajib bagi siapapun
siapapun yang baligh, aqil, hadir, yang mukim, as-sahih yang sehat. Artinya anak yang belum baligh maka tidak wajib, tetapi hanya sekedar dia belajar. Al-aqil yang berakal, maksudnya dia bila mana tidur sehari semalam nggak bangun-bangun, dia berarti nggak niat puasa, maka tidak kena kewajiban, tetapi dia wajib mengganti. Atau orang yang hilang akalnya karena pingsan, termasuk yang gila, gitu ya, maka tidak wajib berpuasa. Al-hadir yang mukim itu wajib berpuasa. Bagi yang dalam perjalanan maka dia boleh ambil rukhsah meskipun dia boleh puasa juga. As-sahih yang sehat, artinya yang sakit, kalau sakitnya masih kuat puasa silakan puasa. Tapi bila sakitnya parah maka dia lebih diutamakan tidak berpuasa, gitu ya. Al-jumlah tsaniyah, pembahasan berikutnya fil arkani dalam rukun puasa. Wal arkan thalathatun, rukun puasa itu ada 3. Itnani muttafaqun alaihima, 2 perkara disepakati oleh para ulama, wa huma az-zaman wal imsak 'anil muftirat. 2 itu yang disepakati. 1 adalah az-zaman, waktunya adalah di bulan Ramadan di awal pagi, berarti ketika terbitnya fajar, dan itu pun sekarang ada perbedaan pendapat waktunya ya. Dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Kalau terbenamnya matahari belum ada perbedaan pendapat, ya, rata-rata sama karena kelihatan sih ya. Nah kalau pagi-pagi kan fajar itu kan agak samar ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Dan yang rukun yang kedua yaitu al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan ini sifatnya yang hukum saja. Hukum itu yang kasar kata, yang sifatnya fikih. Berarti syarat secara syariat, gitu ya. Karena ini pembahasan kitab fikih. Wa tsalits, dan yang ketiga, mukhtalafun fihi, diperselisihkan di antara para ulama, wa huwa an-niyat, yaitu niat. Jadi niat dalam puasa itu berbeda dengan sholat. Kalau niat dalam sholat itu kan semua sepakat bahwasanya harus niat. Tapi kalau niat puasa itu ternyata beda pendapat para ulama. Ada yang bilang bukan termasuk rukun, ada yang bilang termasuk rukun. Meskipun mayoritas ulama bilang rukun. Ya, gitu ya. Ar-ruknul awal az-zaman, dan niat itu nanti akan beda pendapat. Madzhab Syafi'i rukun niatnya harus tengah malam, harusnya malam sebelum mulai puasa. Gitu ya. Nanti akan ada perbedaan pendapat yang lain. Az-zaman, pembahasan pertama yaitu terkait waktu pelaksanaan Ramadan. Fa amar ruknul awal, adapun rukun yang pertama alladzi huwa zaman, yaitu masalah waktu pelaksanaannya, fa innahu yanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi 2. Ahaduhuma zaman wujub. Yang pertama yaitu waktu diwajibkannya, wa huwa syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Wal akhir, dan yang berikutnya dan yang lain, zaman imsak 'anil muftirat, waktu menjaga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Wa huwa ayyamu hadza syahr dunal layali, yaitu pada siang hari bukan malam. Jadi pagi sampai siang sore bukan malam hari. Wa yata'allaqu bi kulli wahidin min hadaini az-zamanaini masailu qawaidu ikhtalafu fiha. Terkait dengan beberapa permasalahan dua tadi ya, dua masa tadi, masa Ramadan dan masa kapan menahan diri dari kapan waktunya, itu ada beberapa masalah ya yang cukup rumit yang diperselisihkan oleh para ulama terkait masalah ini. Fal nabda bima yata'allaqu min dzalika bi zamanil wujub. Mari kita mulai dengan membahas tentang waktu yang diwajibkan, yaitu Ramadan maksudnya. Wa awwalu dzalik fi tahdidi tarafai hadzal zaman. Permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan penentuan 2 ujung waktu ini, awal dan akhir Ramadan, gitu ya. Karena Ramadan itu kan 1 bulan penuh, sehingga ada awal bulan, hilal bulan Ramadan, dan hilal bulan Syawal. Karena puasa itu terkait dengan awal Ramadan dan mengakhiri Ramadan itu kapan? Maka di sini perlu bagaimana para ulama memutuskan kita berpuasa, bagaimana menentukan awal dan akhir bulan Ramadan.
dan bagaimana kita memulai dan mengakhiri puasa. Wa tsaniyan, pembahasan kedua yaitu fi ma'rifatit thariq, membahas tentang bagaimana mengetahui cara atau metode allati biha, di mana metode tersebut kita pakai yatawassalu ila ma'rifatil alama al-mahdudah, untuk mencapai pengetahuan al-alama tanda-tanda al-mahdudah yang tertentu fi haqqi syakhsin, menurut bagi seseorang fi haqqi syakhsin wa ufuqin, bagi orang per orang dan bagi penduduk di daerah tertentu, Maksudnya apa? Bisa jadi puasa itu ada beberapa model bagi perorangan maupun bagi wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat. Nanti akan dibahas. Fa amma tarafaha di zaman, adapun dua ujung daripada Ramadan, fa innal ulama ajma'u, bahwasanya para ulama itu berkonsensus, bersepakat tanpa ada satupun yang berselisih, ala anna syahrul arabi, bahwasanya bulan Arab yakunu 99 wa yakunu 30, bahwasanya bulan Komariah yang dipakai oleh orang Arab kebanyakan, maksudnya Hijriah, yang berpatokan pada pergeseran rotasi bulan terhadap bumi, gitu ya, itu ada 29 atau 30 hari dalam satu bulan. Berbeda dengan bulan Syamsiah. Bulan Syamsiah itu ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28 untuk 2 hari. Sedangkan untuk bulan Hijriah itu cuma 2. Kalau nggak 29 ya 30. Itu para ulama sepakat. Nanti pertanyaannya, bulan ini 29 atau 30? Bagaimana penentuannya? Wa ala annal i'tibar, dan berdasarkan bahwasanya yang dianggap fi tahdidi syahr Ramadan innama huwa ru'yah. Dia dalam menentukan bulan Ramadan adalah dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit awal setiap bulan Qamariyah. Mengapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, wa aftiru, dan berbukalah kalian li ru'yatihi, karena melihat bulan. Ini petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya untuk menentukan awal bulan Qamariyah itu dengan menggunakan metode ru'yah atau melihat awal bulan. Kalau di Cirebon biasanya berkumpul di Pantai Gebang, ya, masuk ke utara itu di Gebang. Biasanya BHRD, Badan Desa Ruqyah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, wilayah 3 biasanya kumpul di sana. Kota juga sama. Itu juga lembaga Lajnah Falakiyah, Lajnah Falakiyah yang lain, ya, Badan Desa Ruqyah biasanya berkumpul di sana. Dan nanti dari beberapa kampus juga mengikuti, ormas-ormas juga mengikuti. Hanya saja mungkin untuk tahun ini mungkin agak terbatas. Wa ana birru'yah, dan dimaksud dengan ru'yah awal dhuhuril qamar ba'da shalah, yaitu apa? Yang dimaksud adalah awal munculnya bulan, maksudnya bulan Ramadan. Wa ikhtalafu fil hukmi, mereka para ulama berbeda pendapat fil hukmi dalam hukum. Idza huma syahrul, jika bulan itu tertutup oleh mendung, walam takun walam tumkinu ru'yah, dan walam tumkanu ru'yatu, tapi tidak memungkinkan untuk dilihat. Jadi kalau bulan itu dalam kondisi sore hari itu sedang tertutup oleh awan, ya, jika tertutup oleh awan, cuacanya di sore hari itu, maka tidak kelihatan. Wa fi waqti ru'ya al-mu'tabar, dan bagaimana waktu pelaksanaan ru'ya yang dianggap itu. Jadi kalau kelihatan udah jelas, tapi kalau nggak kelihatan bagaimana? Gitu ya. Fa amma ikhtilafun idza humma hilal, perbedaan pendapat para ulama jika terjadi hilal ditutup oleh awan. Fa innal jumhur, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki,
mayoritas ulama, biasanya kalau jumhur itu maksudnya mayoritas ulama itu Syafi'i, Maliki dan Hambali, yarawna mereka berpandangan annal hukma bahwasanya hukumnya fidzalika dalam hal itu antukmal al-iddatu tsalatsina, disempurnakan 30 hari. Fa in kana alladhi huma hilal awal syahr 'udda syahrul ladzi qablahu 30 yawman. Jika yang terhalang oleh awan itu adalah hilal awal syahr, hilal bulan sabit awal bulan Ramadan, 'udda syahrul ladzi qablahu 30 yawman, maka bulan Sya'ban dikenakan 30 hari. Wa kana awal Ramadan al-hadi wa 30, maka untuk hari pertama bulan Ramadan adalah tanggal 31 kalau ada Sya'ban. Tapi karena tidak, maka ya tanggal 1 itu ya hari setelah tanggal 30. Maksudnya Ramadan itu jatuhnya setelah selesai tanggal 30 Sya'ban. Wa in kana alladhi huma hilal akhir syahri shoma an-nasu 30 yawman. Jika yang terhalang oleh bulan, bulan sabit yang terhalang oleh awan itu di akhir Ramadan, maka Ramadannya digunakan 30 hari berpuasa. Wa dhahaba Ibnu Umar, ini berbeda pendapat. Ibnu Umar ini sahabat tadi, berbeda pendapat. Tadi mayoritas ulama, mayoritas sahabat itu begitu digunakan jadi 30 kalau terhalang oleh bulannya terhalang oleh awan. Biasanya kan begitu sering, kalau nggak ada yang melihat karena terhalang oleh bulan. Meskipun aslinya menurut hitungan hisab falak, ilmu falak itu sudah di hari itu, tapi kalau tidak ada satupun dari wilayah Indonesia itu melihat, maka ya tetap nggak puasa, begitu ya. Jadi meskipun menurut hitungan itu sudah 29 ya, dan bakal kelihatan, tapi ternyata pas waktu di praktek dilihat ternyata nggak kelihatan semua, maka ya nggak jadi puasa, dilanjutkan besok hari untuk mulai puasa, begitu ya. Jadi hitung yang dianggap itu, yang dihitung itu adalah melihat bulannya, melihat awal bulan, dan itu yang melihat bukan orang sembarangan tapi para pakar. Tetapi di sini Ibnu Umar ila annahu idza in kana yawma alaihi hilal awal syahri simal yaum tsani. Mana ini lebih itu lagi, lebih gila lagi, lebih parah lagi ya. Menurut Ibnu Umar, kalau terhalang oleh matahari, oleh bulan, terhalang oleh awan, maka puasanya pada hari berikutnya lagi, berarti hari keduanya lagi, baik tanggal 2. Misalnya sekarang nggak kelihatan, udah besok nggak perlu rukyat, puasanya besoknya lagi, gitu malah. Bahwa tadi yu'raf biyaumi syak. Kenapa? Karena takut nanti, khawatir ini hari syak, ragu-ragu, masa atau tidak, khawatir nanti kalau besok puasa nggak kelihatan, maka nggak boleh puasa. Waruya an ba'd salaf, dan ini menurut riwayat sebagian ulama salaf, ulama klasik, annahu bahwasanya idza umiya hilal, jika hilal itu terhalang oleh bulan, ruji'a ilal hisab bimasiril qamari wasyamsi, dikembalikan pada hitungan ilmu falak, hisab. Hisab itu hitungan ilmu astronomi, perhitungan menurut hitungan ya, perhitungan. Bimasiril qamari wasyamsi, mengikuti rotasi bulan dan matahari. Wa huwa madhabu Mutarraf bin Asy-Syakhir wa huwa min kibari tabi'in. Ini pendapat Mutarraf ya, Mutarraf bin Asy-Syakhir. Beliau itu kibarut tabi'in. Wa hakka Ibnu Surayj an Syafi'i. Ibnu Surayj meriwayatkan dari Imam Syafi'i annahu qala man kana madhabul istidlal bin nujum wa manazil qamar thumma tabayyana lahu min jihatil istidlal anna al-hilal mar'i wa qaduma fa inna lahu an yaqisum wa yajzi. Tapi ini ada pendapat lain dari satu riwayat dari Imam Syafi'i bahwasanya bil boleh menggunakan pertanda dari perbintangan. Biasanya orang-orang nelayan itu bisa melihat, oh ini tanggal sekian dari melihat bulan, dari melihat bintang, dan juga posisi bulan di ruang angkasa. Kemudian kelihatan orang itu ahli nujum bukan berarti orang dukun ya, tapi yang bisa membaca rotasi
rotasi bintang, ya, pergeseran bintang di langit, benda-benda langit. Kemudian diketahui bahwasanya ini sudah tanggal 1 meskipun terhalang. Ini katanya boleh berpuasa dengan seperti itu. Tapi ini menurut satu riwayat berbeda dengan mazhab jumhur. Ini sengaja saya paparkan beberapa perbedaan pendapat karena memang kondisi di Indonesia juga begitu. Sehingga supaya paham bahwasanya memang masalah ini berbeda pendapat. Dan mayoritas ulama dengan ruqyah, dan itu diikuti oleh hampir 99% penduduk di bumi ini. Hanya saja nanti ada perbedaan pendapat ruqyahnya itu lokal ataukah global, itu beda pendapat. Menurut ulama yang diikuti oleh Indonesia itu adalah ruqyah lokal. Jadi Indonesia dan wilayah se-Asia Tenggara. Karena itu satu mata, satu tempat itu lintang gitu ya, garis untuk matahari maupun bulan itu muncul itu satu garis. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya kalau satu negara sudah ruqyah maka itu semua namanya ruqyah global. Itu seperti sebagian kalangan yang mengikuti itu misalnya dulu ada ormas HTI dulu ikut seperti itu. Karena apa? Karena satu puasa semua. Yang dimaksudkan sumu yauma yasumun nas, puasalah ketika orang-orang berpuasa. Nah, orang-orang itu ya dianggap semua orang. Sehingga satu internasional itu satu puasa, maka semuanya puasa. Tapi kalau yang diikuti di Indonesia tidak seperti itu. Meskipun di Saudi sudah puasa, meskipun bulannya mestinya bulan kita kan matahari itu, tapi ternyata di sana sudah puasa tapi kita belum lihat bulan, ya nggak puasa. Meskipun di Saudi sudah puasa. Ini namanya ruqyah lokal. Jadi ruqyah yang sifatnya per daerah gitu ya. Karena setiap daerah itu punya waktu masing-masing gitu. Kita lanjutkan. Wa sababu ikhtilafihim, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Sebabnya adalah al-ijmal alladhi fi qawlihi sumu li ru'yatihi. Karena bahasa yang digunakan oleh Nabi sumu li ru'yatihi, berpuasa karena melihat bulan, itu sifatnya global, masih umum. Wa afdiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat bulan. Fa in humma 'alaikum faqdirulah. Karena di sini bahasa Nabi, jika terhalang alat atas kalian, terhalang apa? Melihat bulan karena terhalang oleh awan, faqdirulah, maka kira-kirakanlah untuk menetapkan awal Ramadan. Nah, fadhhabul jumhur, mayoritas ulama berpendapat ila anna ta'wilahu, bahwasanya maksud daripada faqdurulahu, tentukanlah kira-kirakanlah itu akmilul iddata salatin, dengan menyempurnakan 30 hari. Wa minhum, sebagian berpendapat man ra'a anna ma'na takdir, yang dimaksud dengan memperkira-kirakan itu, menghitung-hitung itu, lahu adhu bil hisab, menghitungnya dengan perhitungan ilmu falak gitu ya. Wa minhum, dan diantara mereka ilmu hisab, ya, jadi ada ilmu perhitungan bagaimana menghitung bulan, ya, itu ada ilmunya. Wa minhum man ra'a, dan ada yang berpandangan anna ma'na dzalik, bahwasanya arti dari hadis itu an yasmihal mar'u sha'iman wa huwa madzhab Ibnu Umar kama dzakarna wa fihi bu'dun fil lafzi. Maksudnya dari ada pendapat yang ini sebetulnya takwilnya atau pandangannya ini cukup jauh dari makna yang asli madzhab Ibnu Umar, yaitu dia berpuasa saja, gitu ya. An yasmihal mar'u sha'iman, dia berpuasa. Ini seperti yang tadi pendapatnya bahwasanya sima yaumul atsani, puasa pada hari kedua tadi. Wa innama sharul jumhur. Oh, begini. Maksudnya begini ya, bukan berarti 2 hari lagi puasa, bukan begitu maksudnya ternyata. Maksudnya adalah dia itu sudah terhitung puasa di hari itu. Meskipun sudah terhalang gitu ya. Tetapi dia itu termasuk berpuasa besoknya itu sudah terhitung hari kedua. Jadi paham ya, bahwasanya hari pertama itu dia dianggap tidak berpuasa padahal sudah waktunya berpuasa. Jadi maka 1 hari pertama tadi yang dia pas waktu ruqyah tadi nggak kelihatan, itu sudah dianggap hari pertama. Sehingga kalau dia sudah masuk hari kedua, padahal dia hari pertama nggak puasa karena baru melihat hilal. Tapi ini pandangan yang lemah, pandangan yang
bulan karena bulannya nggak kelihatan, maka bagaimana hasil hitungan saja. Nah, itu pandangan yang kedua. Dan ini biasanya diikuti oleh teman-teman dari ormas Muhammadiyah. Dia pakai hisab. Tapi dua-duanya ini pendapat yang diakui oleh para ulama, meskipun yang satu ini berbeda dengan yang mayoritas. Tapi dua-duanya memiliki dalil. Wa inna masalah jumhur ila anna ta'wil hadits Ibnu Abbas tsabit annahu qala alaihi salatu wassalam fa in quma 'alaikum faqulul 'iddata 30. Mengapa para mayoritas ulama itu memahami hadis yang tadi dengan lafaz dengan redaksi tadi itu dengan menjengkap faqdulullah itu dimaknai melengkapi menggenapkan 30 hari karena ada hadis yang lain dengan riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, yaitu jika tertutup alaikum atas kalian fakmilul iddata 30, sempurnakanlah dengan 30 hari. Wa dzalika mujmalun hada mufassal. Hadis yang tadi global faqdurullahu sementara wahada mufassir. Sementara hadis yang berikutnya yang kedua ini fakmilul iddata 30 itu menjelaskan yang global tadi diperinci dengan lebih detail. Fawajaba an yu'mal al-mujma' 'ala al-mufassir. Sehingga harus diambil dipahami yang mujma' tadi ngalah sehingga ambil yang sudah jelas tadi hadisnya. Kalau ada hadis yang umum, kita sementara ada hadis yang lebih khusus, maka kita ambil yang lebih khusus. Wahya tariqatun la khilafa fiha bain usuliyyin. Ini merupakan metode pengambilan dalil, pengambilan hukum yang diikuti yang dilakukan oleh para ulama usul fikih. Fa innahu bahwasanya mereka laisa indahum bainal mujmal wal mufassar ta'arud aslan. Sebetulnya menurut ahli usul fikih antara yang global dengan yang masih belum yang sudah jelas gitu ya. Yang menjelaskan yang mufassir gitu ya, ta'arud aslan. Enggak ada kontradiksi aslinya. Fa madzhabul jumhur fi hadzal maka dalam hal ini pendapat jumhur mayoritas ulama itu memiliki ruang yang lebih tepat menurut pendapat penulis kita. Wallahu a'lam. Wa amma ikhtilafu fi i'tibari waqti ru'yah. Bagaimana kapan memulai waktu ru'yah? Ini tampaknya sudah cukup ya karena waktunya. Tapi paling tidak di sini pendapat Malikiyah termasuk penulis kitab ini yang bermadzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali itu dengan ruqyah. Maka Saudi juga pakai ruqyah. Orang Indonesia mayoritas menteri agama juga pakai ruqyah. Itu mayoritas. Kalau tertutup oleh bulan awal Ramadan, hilal itu tertutup oleh awan, maka dilanjutkan 30 hari. Gitu. Baik Ramadannya maupun Sya'bannya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk ruqyahnya itu apakah global ataukah lokal? Di sini tadi ada dua pendapat. Tadi sebenarnya ada pembahasan lain di sini. Ada beberapa perbedaan, tetapi di sini intinya itu ada dua pendapat, gitu ya. Dan juga nanti ada pembahasan tentang bagaimana kalau yang satu melihat yang satu tidak. Maka yang satu disumpah kemudian ikut yang lain. Tapi kok kebanyakan nggak begitu? Maka di sini di Indonesia punya pemerintah, maka kadang-kadang di Indonesia itu dinyinyirin sama beberapa orang. Nah ini kok ada yang melihat di sini dicakung ya, biasanya dicakung, selalu dicakung data timur selalu melihat, tapi nggak dianggap oleh pemerintah, karena memang mereka bukan tim yang resmi. Artinya nggak tahu mereka pakai ilmu falak atau tidak, pakai ilmu yang teori ilmu falak atau tidak. Kalau menurut teori ilmu falak mereka tentunya sesuai gitu. Dan biasanya pemerintah juga mengirimkan disebar di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu ada. Dari ujung Papua ya, dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, itu semuanya disebar di setiap provinsi. Sehingga apa? Kalau misalnya ada yang dari mereka tidak melihat, tapi ada orang selain tim mereka melihat, itu aneh, gitu ya. Sehingga biasanya terjadi perbedaan pendapat gitu, sehingga nanti ya gitu polemik dan sebagainya. Itu biasa, karena memang puasa itu terkait
Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada